Wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Yang pagi ini sudah di depan layar ya, mungkin dari pagi sudah di depan layar monitor pergerakan, mempersiapkan mappingnya untuk satu hari ke depan bagi teman-teman yang menggunakan trading harian. Bagi teman-teman yang sudah beraktivitas rutin seperti biasanya ya, selamat menjalankan aktivitasnya. Pagi ini kita akan kembali mereview, kita akan kembali melihat bagaimana kondisi terkini satu hari kemarin. Kemudian kita akan coba untuk membuat pemetaan satu hari ke depan. Dimulai dari pergerakan kemarin. Pergerakan kemarin tidak ada yang signifikan, bahkan sudah kita tandai pergerakan di wilayah konsolidasi, sehingga hati-hati untuk masuk di wilayah konsolidasi seperti ini ya. Di sore hari atau malam hari kita lakukan koreksi, kita update di sana karena pergerakan tidak ada yang dominan, tidak ada yang signifikan mempengaruhi sehingga akan bergerak naik turun sampai selesai. Bahkan news yang kita harapkan punya dampak yang signifikan ternyata hanya flash sebentar kembali ya, tidak mempengaruhi pergerakan tren yang ada. Sempat bergerak turun hingga di 1794 tetapi balik di wilayah levelnya, kemudian naik juga sempat mendekati level di atas, kembali turun lagi sehingga berada di wilayah konsolidasi lagi. Kemudian dari pergerakan ini kita coba kembali flash ke belakang ya, sehingga yang tadi malam di rilis ya, ada press konferensi yang berkaitan dengan kenaikan suku bunga ya. Tadi malam kita bisa sama-sama mungkin lihat, bagi mereka yang masih terjaga, di jam 2 dini hari dirilis data perubahan suku bunga ya. Ternyata kalau kita lihat perkiraan yang ada dengan aktualnya juga sama, sehingga netral, tidak punya dampak yang signifikan, dan terbukti di teknikalnya juga demikian, tidak juga ada pengaruh yang signifikan. Itu artinya tren naik emas masih membayangi ya, tren naik masih membayangi, sehingga hati-hati di wilayah konsolidasi ini nanti pasti akan kembali menguat lagi. Tentunya harus kita uji di area-area pentingnya ya, masih bertengger di harga 1800-an. Diperkirakan di akhir tahun ini akan mendekati angka 1900, akan diperkirakan mendekati angka 1900 ya, sehingga untuk trading swing ya kita cukup masih ada potensi di sana. Kembali kita lihat yang sudah berjalan, yang sedang berjalan. Kembali kita lihat yang sedang berjalan. Di time frame daily kita lihat di sana. Oke, kita lihat di time frame daily. Ada benturan yang cukup kuat di atas, di levelnya ada benturan yang cukup kuat di sana. Kemudian penolakan yang
cukup panjang di atas. Konfirmasi yang tadi malam bergerak ke bawah, lebih dominan ke bawah meskipun ada penolakan juga ke atas, mengindikasikan bahwa hadirnya seller yang cukup untuk melawan kecenderungan naik yang kuat. Dari histori yang ada nanti masih ada kemungkinan koreksi hingga di 1794 ya. Masih ada potensi koreksi hingga di rejeksi di sebelah kirinya, sehingga nanti kita manfaatkan dulu. Diingat, kalau kita manfaatkan peluang seller maka jangan terlalu lama karena ada potensi bergerak naik yang cukup besar. Kita akan menempatkan posisi sell stopnya di sana di bawah levelnya. Kita tempatkan untuk sell stopnya di 1802. Kemudian kita hati-hati di sebelah kiri, apakah cukup beresiko ya. Di sebelah kiri masih ada penolakan yang cukup sehingga kita turunkan sedikit di sana di 1802 34 ya, 34. Kita tempatkan di 1802.34. Targetnya mendekati levelnya di sini atau mendekati sumbunya, yakni di harga berapa ini ya, kira-kira di 1795 poin sekian ya, 1795 poin sekian atau sekitar 700. Ini maksimum di transaksi satu hari ya. Mungkin di tengahnya nanti kita bisa exit ya, kita bisa close posisi dulu. Kemudian di sisi atas ya, dari sisi atas kita tempatkan di atas high hari ini untuk buy stopnya di 1809 ya. Kita tempatkan untuk buy stopnya dengan target terdekatnya nanti mendekati levelnya di sana ya, kira-kira sekitar 300-an mungkin ini ya. Oke, 300 sekian ini yang terdekat. Kemudian tentu puncaknya di sana nanti ya, target puncaknya di 1822. Ini sekitar 1000 ya. Tentu ini tidak tepat untuk target harian ya, terlalu jauh. Di ujung atas kita tempatkan saja untuk koreksinya nanti ya. Sambil kita lihat sisi sebelah kiri ya, kita naikkan time frame-nya, kemudian kita lihat sisi sebelah kiri. Oke. Kembali ke H1 untuk melihat di sini kita bisa menempatkan koreksinya dengan sell limit di 1822.19 ya, 1822.19 ini untuk kita manfaatkan koreksinya ya. Sementara di sisi bawah koreksi kita tempatkan di banyak penolakan ya, di sisi lebih rendah kita tempatkan 17 ini sell buy limit ya, buy limit di 1789.36 ya, 1789.36. Oke, ini saya stop hampir tersentuh ya. Mungkin teman-teman akan terlewatkan nanti ketika ini sudah mendekati sell stopnya ya. Kita sementara itu dulu biar nanti teman-teman yang baru lihat bisa
mengikuti, setidaknya ada potensi yang didapatkan ya. Ini karena cukup sudah mendekati titik entry-nya, sehingga mungkin terlambat ya, yang baru melihat tentu akan lebih terlambat di sana. Silakan nanti disesuaikan, mungkin kita menunggu koreksi naik ya. Mungkin yang baru lihat dan sudah terlambat, silakan tunggu koreksi naik kemudian ambil posisi sell. Targetnya kita bisa mendekati di 1795 atau mungkin di atasnya lagi kita bisa tempatkan di 1799 yang lebih dekat lagi ya. Karena ini cukup berdekatan dengan pending order, maka silakan disesuaikan. Kemudian range-nya saya tidak yakin untuk range sama dengan yang kemarin. Kita mungkin akan lihat yang sebelah kiri yang lebih panjang ya, kira-kira hampir sama ya. Jadi kalau kita lihat nanti di bawah selnya turunnya akan mendekati 1789, kemudian yang naik di 1822 ya, seperti halnya kita sudah tempatkan ya. Mungkin ini bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Angka kita bisa sesuaikan, yang penting bagaimana tahu cara menentukannya, teknik dan strateginya, sehingga kita cocok dengan yang menjadi style kita. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.